Indonesia, Epicentrum Dunia, oleh Christovita Wiloto. Chairman Strategik Indonesia, dari Taman Eden, Atlantis, Raksasa Kejadian 6, hingga Gunung Padang. Pendahuluan dan pernyataan teoretik. 1. Pendahuluan, kembali ke asal, kembali ke Indonesia. Indonesia bukan hanya negara berkembang. Indonesia adalah asal mula, akar terdalam dari sejarah manusia. Narasi besar dari Alkitab, mitologi bangsa-bangsa, hingga temuan geologis modern mulai mengarah kepada kesimpulan mengejutkan, Indonesia adalah epicentrum dunia, tempat manusia pertama memulai kembali peradaban setelah diusir dari Eden. 2. Hipotesis awal, menggabungkan teologi, arkeologi, dan geopolitik. Banyak pihak menganggap Eden sebagai mitos, Atlantis sebagai legenda, dan raksasa sebagai cerita rakyat. Namun bila kita menyatukan sudut pandang iman, ilmu pengetahuan, dan data budaya, semua itu menunjuk pada satu wilayah, Nusantara. Taman Eden dan pengusiran Adam dan Hawa. 3. Tafsir Kejadian 3, dari Eden ke Timur. Dalam Kejadian 3 ayat 24, tertulis bahwa Allah mengusir manusia ke arah timur dari Taman Eden. Timur, secara spiritual dan geografis, dalam peradaban kuno menunjuk pada kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Arah terbit matahari sering dimaknai sebagai arah kehidupan baru. Ini bukan kebetulan. Dalam tafsir rabbinik kuno, Timur Eden, dimaknai sebagai kawasan subur dan berlimpah air, sebuah deskripsi geografis yang cocok dengan Indonesia. 4. Jejak Eden dalam geologi, sungai yang hilang. Alkitab menyebutkan 4 sungai besar dari Eden, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. 2 terakhir dapat diidentifikasi di Timur Tengah. Tapi 2 pertama, Pison dan Gihon, masih misteri. Beberapa ilmuwan memetakan Pison sebagai sungai purba di bawah dasar laut. Wilayah Indonesia yang kini tertutup laut kemungkinan besar pernah menjadi daratan luas tempat pertemuan keempat sungai ini. Atlantis dan Indonesia. 5. Prof. Arisio Santos dan teori Atlantis adalah Indonesia. Prof. Arisio Nunes dos Santos dari Brasil menulis buku fenomenal, Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Ia menyatakan bahwa Atlantis bukan di Samudra Atlantik, melainkan di Indonesia. Teorinya mencakup. Nama Atlantis berasal dari Atala, dalam Sanskerta. Wilayahnya cocok dengan ciri-ciri plato, pulau besar, penuh gunung api, kaya emas dan flora fauna eksotis. Tenggelam sekitar 11.600 tahun lalu karena letusan besar dan banjir purba. 6. Atlantis dan gunung api Nusantara. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif, terbanyak di dunia. Rantai Sunda dan Maluku adalah wilayah rawan letusan dan gempa sejak purba. Sisa-sisa letusan purba seperti Toba supervolcano mendukung argumen bahwa bencana global besar terjadi di wilayah ini. Kejadian 6 dan peradaban raksasa. 7. Kejadian 6 ayat 1-8, kisah raksasa dan murka Tuhan. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu lahirlah orang-orang raksasa. Raksasa dalam konteks ini disebut Nephilim. Mereka lahir dari campuran manusia dan makhluk surgawi. Mereka membangun peradaban kuno yang luar biasa maju, namun penuh kekerasan dan korupsi dalam arti luas. 8. Jejak raksasa di Indonesia. Yang ada di Indonesia adalah fosil Homo erectus, termasuk Homo soloensis dan mojokertensis. Fragmen manusia purba dari dasar laut Selat Madura. Struktur bangunan purba luar biasa tua seperti Gunung Padang. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pusat penting peradaban dan evolusi manusia. Air bah dan transformasi bumi. 9. Air bah global dan perubahan bentuk bumi. Banjir bukan lokal, itu global. Seluruh dunia ditenggelamkan dan bentuk benua berubah. Dari satu superkontinen menjadi pulau-pulau. Laut menutupi gunung, dan dasar laut hari ini menyimpan kota-kota purba. 10. Nuh dan jejak di Nusantara. Beberapa tradisi lokal menyatakan Nuh mendarat di pegunungan Indonesia. Arfak di Papua, pegunungan Barisan di Sumatera, dan beberapa wilayah Sulawesi menyebut cerita keluarga penyintas air bah. Gunung Padang sebagai saksi. 11. Gunung Padang, situs tertua dunia. Situs Gunung Padang, Cianjur, ditemukan sebagai berusia 7.200 sampai 14.000 tahun. Lebih tua dari piramida Giza. Memiliki struktur piramida tangga dan bilik bawah tanah.
Ketua Tim Peneliti, Dr. Denny Hilman. 12. Teknologi purba yang maju. Gunung Padang bukan hanya tua, tetapi dibangun dengan teknologi. Semen purba, teknik anti gempa, pemrosesan batuan kompleks, data lingkungan, mitologi, dan budaya. 13. Cerita rakyat, memori Eden dan Atlantis. Bugis, Tumanurung turun dari langit. Toraja, leluhur turun dari langit pakai tangga. Dayak, kisah pertempuran langit dan bumi. 14. Peta kuno dan Nusantara. Peta Piri Reis menggambarkan daratan Indonesia dengan detail aneh untuk masanya. Fra Mauro dan Taprobane di India menyebut Pulau Emas di timur, Swarnatwipa. Interpretasi ilmiah dan strategi nasional. 15. Rekonstruksi sejarah global. Jika Indonesia adalah Eden dan Atlantis, maka semua sejarah dunia perlu ditulis ulang. Peradaban pertama bukan Mesir, Sumeria, atau India, tapi Indonesia. 16. Agenda riset nasional. Penelitian bawah laut, Laut Arafura, Laut Banda. Ekskavasi Gunung Padang tahap 3 dan 4. Pelestarian situs megalitikum. Pembentukan Museum Peradaban Eden Atlantis Nasional. Dimensi spiritual dan geopolitik. 17. Indonesia dalam nubuatan Alkitab. Nabi Yesaya 24 ayat 15 menyebut, pulau-pulau di timur, akan memuliakan Tuhan. Dalam Wahyu 7, disebutkan bangsa-bangsa dari timur datang membawa pujian bagi anak domba. 18. Seruan bagi generasi baru. Generasi muda Indonesia harus meneliti sejarah bangsanya sendiri, tidak membiarkan sejarah ditulis oleh Barat. Bangkit sebagai bangsa penyintas, bukan korban. Penutup dan narasi strategis bangsa. 19. Identitas baru Indonesia, bukan negara dunia ketiga, tapi tanah awal dunia pertama. Indonesia adalah ibu peradaban. 20. Epilog, cahaya dari timur. Bangsa-bangsa akan kembali ke asal. Dan asal itu adalah Indonesia. Dari Eden ke Gunung Padang, dari Atlantis ke Jakarta. Inilah tanah pengungsian, tanah penyelamatan, tanah masa depan. Indonesia adalah cahaya dari timur yang dijanjikan. Indonesia bukan hanya untuk kita, tapi untuk dunia.